Halo Bang Bro, Sulawesi Utara tuh emang surganya cewek-cewek cantik, ya nggak? Nah, kali ini kita bakal ngulik-ngulik tentang kota Manado, Bro. Hey, selamat datang di channel Satu Kata. Siap buat dapetin info dan inspirasi keren? Yuk, langsung mulai. Dan di video ini kita bakal bahas lebih dalam. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Ada yang namanya 4B yang terkenal banget di kota ini. Bunaken, Boulevard, Bubur Manado, dan Bibir Manado. Yoi, ini bisa dibilang ikon kota Manado. Apalagi kalau udah ngomongin Bibir Manado, kalian semua pasti udah tahu, kan? Kotanya ini bahkan dijuluki sebagai Beautiful City. Bukan cuma karena bentang alamnya yang indah, tapi juga karena Manado emang kota asal para gadis cantik dan gemesin. Tapi, fokus kita sekarang beda, bro. Kita bakal bahas sisi gelap kota Manado. Kita mulai dari yang paling hot, Bibir Manado. Sisi gelapnya bakal kita mulai dari dunia malam kota Manado. Sebagai kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar, praktik prostitusi di Manado tuh udah kayak jamur di musim hujan. Tumbuh di mana-mana dan susah dikendalikan. Warga Manado punya istilah khusus buat mereka, Tambio. Lokasinya banyak banget. Mulai dari Blue Banter, Tugu Lilin, sampai Taman Kesatuan Bangsa. Di tempat-tempat ini, transaksi prostitusi ilegal tuh udah jadi hal yang biasa. Buat yang kantongnya tipis, ya larinya ke situ. Biarpun siang hari, tempat-tempat lokalisasi tersembunyi ini tetap eksis. Bahkan, sebagian besar tempat hiburan di Manado katanya menyediakan ladies yang nyambi jadi tambio. Ada juga pengunjung yang malah rangkap jadi tambio. ABG juga ada, tapi biasanya nggak sevulgar kayak di klub malam atau di TKB, Taman Kesatuan Bangsa. Biasanya mereka mangkal di sepanjang jalan Boulevard, salah satu spot paling terkenal di Manado. Di Manado, praktik prostitusi ini bukan lagi sekadar demi bertahan hidup, bro. Udah jadi gaya hidup, bahkan bisnis yang menguntungkan. Gila nggak tuh? Cuman dalam hitungan jam, para pelaku bisa dapat uang jutaan rupiah. Sebagian dari mereka malah udah punya mobil sendiri. Tapi, apa sih dampak dari semua ini? Data bilang ada ratusan PSK di kota Manado yang masuk kategori kelompok rentan penyebar HIV/AIDS. Karena kita semua tahu kan gimana praktik itu berjalan di kota ini. Yang selalu jadi daya pikat sulut tuh emang perempuan Manadonya yang katanya cantik-cantik. Banyak yang bilang itu karena adanya perkawinan silang sama Portugis dan Belanda dari zaman dulu. Contohnya aja, kamu pasti kenal dong sama Nagita Slavina dan Mika Tambayong. Mereka tuh keturunan Manado, bro. Makanya Manado disebut juga sebagai kota 3B. Bunaken, Bubur Manado, dan Bibir Manado. Tapi sayangnya, dari situlah stigma muncul. Katanya perempuan Manado tuh terlalu berani. Padahal, itu cuma pandangan negatif semata. Dulu, perempuan sulut juga mengalami masa kegelapan sama kayak perempuan di banyak tempat lainnya. Tapi, ada satu tokoh luar biasa dari Minahasa yang ngelawan arus. Maria Walanda Maramis. Tahun 1917, dia bikin organisasi namanya PIKAT, Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya. Organisasi ini jadi wadah buat perempuan Minahasa mencerahkan diri, nyuarain pendapat, dan ngerumuskan pikiran secara bebas. Organisasi ini berkembang ke Kalimantan, Jawa, bahkan bikin sekolah kejuruan buat anak-anak perempuan namanya Wise School Pikat, dan yang paling keren, gratis. Selain cewek Manado, ada satu hal lagi yang melegenda di Sulut, cap tikus. Ini minuman tradisional Minahasa yang dibuat dari fermentasi dan distilasi nira pohon aren. Dulu namanya Sopi, tapi karena pedagang Cina ngejualnya dalam botol bergambar ekor tikus, ya, jadilah namanya cap tikus. Ada juga yang bilang, namanya berasal dari alat penyulingan bambu yang bentuknya kayak jalan tikus. Yang jelas, cap tikus tuh udah jadi bagian dari tradisi. Diminum sebelum ke ladang, saat ritual, atau pas mau gotong royong.
Karena orang Sulut emang terkenal banget dengan budaya gotong royongnya. Meskipun menyandang gelar sebagai ibu kota, nyatanya kawasan kumuh di Manado itu banyak banget, bro. Luasnya bahkan mencapai 150 hektar yang tersebar di 26 titik di beberapa kecamatan, kayak Bahu, Titiwungan Utara, Pakowa, Ketang Baru, Karame, dan dengan dalam Tikalares sampai ke Bailang. Masalah utamanya di sini tuh klasik, bangunan padat, sempit, temporer, akses jalan susah, dan drainase yang buruk. Pemerintah sih udah dorong pembangunan rumah susun sewa buat ngurangin pemukiman kumuh di kota Manado. Tapi ya, itu juga malah jadi masalah baru. Contohnya, rumah susun sewa sederhana Tingkulu yang katanya punya Pemkot Manado, ternyata malah masuk kategori kumuh juga dan nggak terawat. Kebanyakan penghuninya bertahan dalam kondisi yang, aduh parah sih. Bayangin aja, 98% kamar bocor, nggak ada pengelola rusun juga, jadi ya makin kotor karena nggak ada yang bersihin. Pemerintah emang ada program buat renovasi rusun, tapi masalahnya nggak ada tempat relokasi atau hunian sementara buat warga. Akibatnya, warga bisa aja balik ke tempat asalnya dan malah bangun liar lagi. Ujung-ujungnya balik lagi ke masalah awal. Masalah lain, banyak juga penghuni rusun yang statusnya ilegal. Jadi, program rumah susun yang tadinya buat ngurangin kepadatan penduduk, malah nggak tepat sasaran. Nah, salah satu tempat yang juga terkenal atau bisa dibilang ikonik di Sulawesi Utara adalah Pasar Beriman Tomohon. Letaknya lumayan jauh dari pusat kota Manado, sekitar 25 km, tapi tetap aja selalu dikaitin sama Manado. Mungkin karena namanya yang terdengar religius, tapi aktivitasnya, kontras banget. Di pasar ini, lo bisa nemuin daging-daging ekstrem yang kan nggak biasa kayak ular, tikus, biawak, kelelawar, anjing, bahkan kucing. Makanya, banyak orang luar Sulut yang suka bikin jokes soal tempat ini. Di sana cuma 2 makhluk berkaki 4 yang nggak dimakan, kursi sama meja. Buat yang pertama kali datang, siap-siap deh. Bau anyirnya langsung nusuk hidung pas baru melangkah masuk. Katanya, Pasar Tomohon ini udah ada dari zaman Belanda, bro. Emang sih, belum ada bukti ilmiah yang kuat tentang bahaya konsumsi daging ekstrem ini, tapi beberapa peneliti bilang kalau kelelawar dan tikus itu bisa nyebarin penyakit menular ke manusia. Tapi masyarakat Sulawesi Utara tetap percaya kalau daging kayak kelelawar bisa jadi obat asma. Dan kepercayaan ini masih bertahan sampai sekarang. Selain soal pasar ekstrem, hal lain yang nggak bisa dilewatin adalah perjudian di Manado. Ini udah jadi masalah yang cukup parah dan mengakar. Data dari Tribun Manado nyebut, sepanjang tahun 2022 aja, udah ada 6 kasus judi yang ditangani Polresta Manado. Tapi anehnya, nggak ada satupun yang dilimpahkan ke kejaksaan. Kenapa? Nggak jelas juga. Padahal kalau lu cari di internet, banyak banget kasus perjudian yang diberitakan diringkus polisi sepanjang tahun itu. Tapi kok nggak nyampe ke kejaksaan ya? Padahal dalam pasal 303 dan 303 BIS KUHP jelas disebutin kalau judi itu tindak pidana. Atau mungkin karena ada redaksi yang nyebut usaha perjudian tanpa izin. Jadi ada celah, jangan-jangan ada intervensi dari konsorsium 303 yang dulu pernah viral itu. Nah, satu lagi nih yang harus kita bahas soal Manado. Tingkat kriminalitasnya. Data dari BPS, Badan Pusat Statistik, tahun 2018 bilang, Sulawesi Utara adalah provinsi dengan risiko kejahatan tertinggi se-Indonesia. Tercatat, ada sekitar 416 kasus per 100.000 penduduk. Polda Sulut juga ngakuin ada 1.794 kejadian kriminal selama 2018. Dari jumlah itu, 96,71% adalah kejahatan konvensional kayak pemerasan, penghinaan, gangguan ketertiban umum, dan penganiayaan. Yang lebih parah, pas masa pandemi kemarin, kasus kekerasan dengan senjata tajam meningkat tajam, khususnya di Manado.
Dan yang bikin miris, kebanyakan pelakunya adalah ABG. Nah, Bang Bro, gimana pendapat kalian tentang sisi gelap kota Manado ini? Setiap daerah pasti punya sisi terang dan gelap, ada positif, ada negatifnya. Yuk, tulis pendapat positif kalian di kolom komentar. Kalau ada info yang keliru dalam video ini, kita diskusi bareng aja, jangan saling menjatuhkan. Dan seperti biasa, like, komen, subscribe, dan aktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks banget udah nonton channel ini. Nah, itu dia video kita kali ini. Semoga kalian suka dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari sini. Thanks banget yang udah nonton sampai akhir. Cerita ini cuma buat hiburan doang, nggak ada maksud buat nyinggung siapapun. Kalau suka, jangan lupa kasih like, komen, terus subscribe, biar kita makin semangat bikin konten seru lainnya. Stay safe, stay happy, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu kata.